Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pase. Kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita pada episode kali ini. Ya, kita akan membahas Yeremia pasal yang ke-7 ya saudara ya. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa kita coba satukan hati, kita berdoa. Sebab saya sangat percaya kalau kita membaca Alkitab mengundang Roh Kudus, maka kita akan setelah membaca Alkitab mendapatkan rema atau mendapatkan sesuatu ya. Meskipun kita tidak mendalaminya secara bagaimana begitu ya, pasti ada lah ya, karena firman Tuhan itu hidup. Ya, tundukkan kepala, kita doa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mau hari ini pada kesempatan ini melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Tolong kami, berikan kami hikmat, marifat, rema daripadamu, Roh Kudus tolong kami. Sehingga setelah membaca firman Tuhan ini, kami bisa mendapatkan bekal yang berarti buat hidup kami. Sehingga hidup kami ini ke depannya semakin menyenangkan Tuhan. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Persiapan Alkitab kita masing-masing ya. Yeremia pasal yang ke-7. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Ya, Yeremia pasal 7, perikopnya khotbah Yeremia mengenai bait suci. Ya, Bapak Ibu, kita baca bersama-sama. Saya akan baca buat saudara. Saudara bisa membacanya juga di Alkitab saudara atau membaca lewat Alkitab yang ada di layar handphone saudara, laptop saudara, komputer saudara yang saya siapkan ya di program ini. Kita baca ayat 1 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan bunyinya. Berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini, dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah lakumu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Tapi sesungguhnya kamu percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Masakan kamu mencuri, membunuh, berzina, bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal, dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan sambil berkata, kita selamat, supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya, demikian firman Tuhan. Tapi baiklah pergi dahulu ke tempatku yang di Silo itu, di mana aku membuat namaku diam dahulu. Dan lihatlah apa yang telah kulakukan kepadanya karena kejahatan umatku Israel. Maka sekarang, oleh karena kamu telah melakukan segala perbuatan itu juga, demikian firman Tuhan. Dan oleh karena kamu tidak mau mendengarkan sekalipun aku berbicara kepadamu terus-menerus, dan kamu tidak mau menjawab sekalipun aku berseru kepadamu. Karena itukah kepada rumah yang atasnya namaku diserukan, dan kamu andalkan itu. Dan kepada tempat yang telah kuberikan kepadamu, dan kepada nenek moyangmu itu, akan kulakukan seperti yang telah kulakukan kepada Silo. Aku akan melemparkan kamu dari hadapanku, seperti semua saudaramu, yakni seluruh keturunan Efraim telah kulemparkan. Kita lanjutkan saja ya. Melawan penyembahan Ratu Surga.
Tapi engkau janganlah berdoa untuk bangsa ini. Janganlah sampaikan seruan permohonan dan doa untuk mereka, dan janganlah desak aku, sebab aku tidak akan mendengarkan engkau. Tiadakah engkau melihat apa yang dilakukan mereka di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem? Anak-anak memungut kayu bakar, bapak-bapak menyalakan api, dan perempuan-perempuan meremas adonan untuk membuat pengganan persembahan bagi Ratu Surga. Dan orang mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain dengan maksud menyakiti hatiku. Hatikukah sebenarnya yang mereka sakiti? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah hati mereka sendiri sehingga mereka menjadi malu? Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya murkaku dan kehangatan amarahku akan tercurah di atas tempat ini, ke atas tempat ini, ke atas manusia, ke atas hewan, ke atas pohon-pohonan, di padang, dan ke atas hasil tanah. Amarah itu akan menyala-nyala dengan tidak padam-padam. Melawan bangsa, melawan ibadah, tanpa kesetiaan. Kita lanjutkan perikop berikutnya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Tambah sajalah korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu dan nikmatilah dagingnya. Sungguh pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Tapi mereka tidak mau mendengarkan, tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat. Dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. Dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari, terus-menerus. Tapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku. Dan tidak mau memberi perhatian. Bahkan mereka mendengarkan tengkuknya, membuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu. Sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Sebab itu katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan, Allah mereka, dan yang tidak mau menerima penghajarannya. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah hapus dari mulut mereka. Penyembahan berhala dan akibatnya, perikop berikutnya. Cukurlah rambut kepalamu dan buanglah. Angkatlah ratapan di atas bukit-bukit gundul. Sebab Tuhan telah menolak membuang bangsa yang kena murkanya. Sungguh orang Yehuda telah melakukan apa yang jahat di mataku. Demikian firman Tuhan. Telah menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikan di rumah yang atasnya namaku diserukan ini, untuk menajiskannya. Mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang namanya Tofet di lembah Ben Hinnom, untuk membakar anak-anaknya laki-laki dan perempuan. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itu, sesungguhnya, waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa orang tidak akan mengatakan lagi Tofet dan lembah Ben Hinnom, melainkan lembah pembunuhan. Orang akan menguburkan mayat di Tofet karena kekurangan tempat. Bahkan mayat bangsa ini akan menjadi makanan burung-burung di udara, dan binatang-binatang di bumi tidak ada yang mengganggunya. Di kota-kota Yehuda serta di jalan-jalan Yerusalem akan kuhentikan suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan. Sebab negeri itu akan menjadi tempat yang tandus. Bapak Ibu, ini adalah nubuatan yang disampaikan oleh Yeremia ketika Yehuda belum dibuang ke Babel. Ya. Ini adalah firman yang cukup keras, saudara. Sangat keras kalau menurut saya bahkan. Apa yang kita baca di ayat-ayat tadi itu menjelaskan kenapa Tuhan begitu murkanya kepada Yehuda. Di ayat-ayat yang awal tadi kita membaca bahwa Tuhan mengkritisi orang-orang Yehuda, imam-imamnya termasuk, yang berkata ini bait Allah ketika mereka ada di bait Allah di Yerusalem. Ini rumah Tuhan. Seolah-olah Tuhan tuh gak akan pernah beranjak dari tempat ini, katanya. Kata mereka, Tuhan gak mungkin tinggalkan rumah. Ini adalah tempat di mana Tuhan berjanji akan selama-lamanya ada di sini. Itu kata mereka. Dan memang Tuhan berjanji demikian. Tapi selalu saya mengatakan, banyak orang kalau membaca Alkitab itu maunya cuma membaca yang enak di kupingnya saja. Enak yang di matanya saja. Ya. Semua perjanjian yang Tuhan pernah janjikan kepada Israel itu juga menuntut janji yang harus dilakukan Israel kepada Tuhan. Perjanjian itu selalu dua pihak, saudara. Biasanya makanya ada materai. Dua pihak yang berjanji itu menandatangani semuanya masing-masing di atas materai. Sehingga akhirnya kekuatan perjanjian mereka begitu mengikatnya. Tidak bisa dipatahkan, nanti hanya hukum yang bisa
menentukan. Kalau ada yang one prestasi, maka bisa dituntut oleh pihak yang lainnya, dan hukum bisa menghukum orang yang one prestasi itu. Kenapa? Karena ada perjanjian yang mengikat. Dan perjanjian Tuhan dengan Israel dalam hal ini kepada Abraham, itu terikat dalam perjanjian darah. Tapi orang Israel cuma membaca perjanjian ini dari sisi kacamata mereka. Tuhan berjanji akan ada tinggal di sini, ini bait Tuhan. Terus Tuhan bilang lewat Yeremia, coba kalian pergi ke Silo. Bapak Ibu tahu Silo? Silo dulu adalah tempat di mana kemah suci ada sebelum akhirnya kemah suci itu diboyong oleh Daud dan dipindahkan ke Yerusalem. Silo adalah tempat kemah suci yang kalau kita baca perjanjian lama ada cerita imam besarnya namanya Eli. Punya anak Hofni dan Pinehas yang menjadi imam tapi rakus. Akhirnya keimaman itu tidak turun kepada Hofni dan Pinehas karena mereka mati. Juga tidak turun juga kepada imam-imam dari keturunan Harun, ya. Tapi akhirnya malah turun kepada Samuel yang notabene tidak punya darah Lewi. Tuhan bisa patahkan itu perjanjian itu, saudara. Ketika apa? Ketika orang Israel yang mengikat perjanjian dengan dia one prestasi. Tuhan bilang kepada orang-orang Yehuda, lihat, kalian berkata bahwa aku akan bertata terus di Bethlehem, saya di Yerusalem, di Bait Allah ini. Lihat apa yang terjadi di Silo. Pergi sana ke Silo. Ketika Silo, dalam hal ini Silo ada di Samaria. Ketika orang-orang Israel utara Samaria itu berbuat jahat kepadaku, aku juga tidak segan-segan, ya, membuat akhirnya Silo tempat aku dulu ada menjadi kota yang hancur. Sama dengan apa yang akan kulakukan kepada Yerusalem ini kalau kalian tidak bertobat. Jadi di ayat-ayat awal Yeremia 7 ini jelas sekali Yeremia di awal pelayanannya itu mengingatkan orang Yehuda. Ini peristiwa pembuangan ke Babel belum terjadi. Agar mereka bertobat. Agar mereka tidak mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh saudara mereka, 10 suku di utara yang akhirnya hancur oleh Asyur atau Imperium Assyria. Tapi orang Yehuda tidak mau mendengarkan Yeremia. Orang Yehuda tetap terus berbuat jahat semaunya sendiri. Sehingga kalau kita membaca ayat-ayat berikutnya, di perikop-perikop berikutnya, Tuhan berkata kepada Yeremia, ya udah ngapain kamu berdoa buat mereka? Buat apa kamu memohon belas kasihanku kepada bangsa yang sudah menjahati aku? Jadi Tuhan itu ketika sudah murka kepada sesuatu, ya, sudah menentukan kehendaknya atas sesuatu, itu tidak bisa dirubah begitu saja. Bahkan hambanya yang selevel Yeremia berdoa, Tuhan bilang, buat apa kamu berdoa bagi Yehuda? Tidak. Aku akan menghukum Yehuda karena mereka sudah berlaku jahat kepadaku. Jahatnya seperti apa? Mereka ada di bait Allah, ini bait Tuhan, ini bait Tuhan. Tapi nggak lama kemudian mereka bahkan membangun mesbah-mesbah bagi Baal-Baal. Bahkan di lembah Ben Hinnom, di Tofet itu, kalau kita baca tadi, mereka mempersembahkan anak laki-laki mereka, anak perempuan mereka untuk dikorbankan di mesbah. Sesuatu yang kata Tuhan tidak pernah kuperintahkan kepada mereka. Mereka melakukan penyembelihan anak laki-laki dan perempuan mereka di mesbah itu, mengikuti cara beribadah orang-orang kafir kepada ilah-ilah lain. Dan itu dilakukan orang Yehuda, dan itu membuat Tuhan marah. Tuhan benci. Karena Yehuda lebih mendengarkan, lebih melakukan aturan-aturan dari orang-orang kafir, agama-agama kafir, daripada mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Bahkan Tuhan mengingatkan, ketika aku panggil nenek moyangmu dari Mesir, aku nggak buat aturan macam-macam, aku cuma bilang kepada mereka, dengarkanlah aku. Aturan itu kan baru terjadi ketika di Sinai, saudara. Ya, beberapa masa setelah orang Israel keluar dari Mesir. Ketika Tuhan perintahkan Musa untuk membawa Israel keluar dari Mesir, Tuhan tidak bikin aturan apa-apa. Dengarkan aku saja, melakukan apa yang kuperintahkan padamu saja. Dan aku tidak pernah memerintahkan untuk mempersembahkan korban anak-anakmu, kau sembelih, darahnya kau curahkan, kau bakar di atas mesbah. Aku tidak pernah memerintahkan itu. Tapi itu yang dilakukan oleh orang-orang Yehuda di zamannya Yeremia. Sehingga murka Tuhan tak tertahankan lagi. Bahkan bait Allah, di mana Tuhan pernah berjanji akan bertata di sini, dia nggak pedulikan lagi. Hancur berkeping-keping. Nah, apa yang kita baca di Yeremia ini secara nggak sadar kita sering lakukan dalam hidup kekristenan kita hari ini. Kita sama berteriak ketika hari Minggu, saya ada di gereja,
Saya aktif di gereja, saya melayani Tuhan di gereja. Tapi di luar gereja, kamu bahkan berlaku lebih buruk daripada orang-orang dunia. Sama seperti yang dikerjakan oleh orang Yahudi. Ini bait Allah, ini rumah Tuhan. Tapi mereka di luar sana, lebih maafkan saya, binatang daripada binatang sesungguhnya. Jangan menjadi orang Kristen yang bebal, bodoh, seperti ini, saudara. Jangan kau pernah berpikir, yang penting aku ada di gereja, aku sudah melayani, maka semua yang kulakukan di luar gereja akan Tuhan ampuni. Tidak, saudara. Tuhan mungkin masih berikan waktu, kesabarannya masih ada untukmu. Tapi sampai kapan? Kalau kau bilang kesabaran Tuhan itu sampai selama-lamanya, kau berarti tidak kenal Tuhan. Kalau kau berkata kesabaran Tuhan sampai selama-lamanya, berarti kau tidak percaya adanya surga dan neraka. Kalau kau percaya bahwa apa yang kau lakukan di luar sana sebebas-bebasnya bisa kau lakukan, maka artinya kau tidak menghargai karya salibnya Tuhan untuk menebus dosamu. Apakah itu yang diajarkan oleh orang tua kita, oleh adat kita, oleh nenek moyang kita? Bagaimana kita harus membalas yang baik dengan yang baik, bukan membalas yang baik dengan kejahatan. Bukan terima susu dan dibalas dengan air tuba. Tangkap ya saudara ya. Yehuda akhirnya mengalami penghukuman Tuhan yang luar biasa. Tuhan bilang sama Yeremia, gak usah berdoa untuk bangsa yang seperti ini. Itu kenapa nggak heran juga saudara. Ya. Seringkali ya, kita berdoa untuk sesuatu. Saya mengajak orang berdoa untuk sesuatu, mendukung seseorang lah gitu ya. Tapi doanya tuh kayaknya nggak dijawab-jawab gitu. Saya pernah dalam satu waktu ada hati terhadap sebuah keluarga gitu. Terus saya benar-benar membawa keluarga ini dalam doa syafaat saya. Berdoa khusus buatnya. Saya tidak terima andil apa-apa. Saya bukan tipe hamba Tuhan yang kalau diberkati uang baru mendoakan, dikasih perhatian orang baru saya mendoakan. Sorry, maafkan, saya bukan begitu. Tapi saya selalu punya hati aja gitu. Mungkin saya mendoakan orang semuanya bisa, tapi tidak semua orang saya doakan, maafkan saya manusia juga gitu ya. Yang saya doa dengan sungguh-sungguh, dalam artian sungguh-sungguh itu memberikan perhatian khusus. Saya punya jemaat meskipun tidak seberapa kan, saya doakan semuanya. Tapi ya dalam doa-doa saya itu ada yang 1-2 keluarga yang secara spesial saya doakan. Entah karena saya berempati kepada keluarga ini, entah karena itu mungkin Tuhan taruhkan di hati saya. Pasti ada lah. Dibilang kok berat sebelah, ya itu fakta, saya mau bilang apa. Saya bukan mau menjadi hamba Tuhan yang munafik yang berkata bahwa kalau saya punya 10 jemaat, maka satu jemaat saya doakan 10 menit, maka saya setiap hari berdoa 100 menit, 10 menit kali 10 keluarga, 100 menit untuk jemaat saya yang ada 10 keluarga itu. Saya nggak begitu. Saya mendoakan average semuanya. Kadang-kadang bahkan saya sebut satu persatu. Tapi ketika saya teringat pada satu keluarga, entah tadi ya, empati, entah karena kasih yang saya tahu pergumulan mereka sedang pergumulan yang berat, terus Tuhan juga taruhkan di hati saya. Jadi saya cukup beberapa menit ya fokus pada keluarga ini dalam doa saya. Itu seringkali dalam hidup saya lakukan begini, tapi kok doanya kayaknya nggak dijawab Tuhan. Sudah dengan daya upaya, bahkan beberapa juga saya gumuli dengan puasa, karena saya rindu banget keluarga ini mengalami pemulihan, mengalami terobosan gitu ya, breakthrough. Tapi kok nggak terjadi apa-apa, malah tambah parah. Saya kadang-kadang minder gitu, apakah saya yang doanya belum manjur, ya, doa saya belum tajam, apa sayanya belum benar gitu, jadi doain orang juga doanya nggak dijawab Tuhan. Tapi ya saya akhirnya ketika paham kebenaran firman Tuhan, saya abaikan semua itu. Bagian saya coba mendoakan saja, tapi kalau doa saya tidak dijawab, besar kemungkinan seperti yang terjadi pada kisah Yeremia pasal 7 ini. Tuhan berkata kepada Yeremia, buat apa kau berdoa bagi bangsamu Yehuda? Gak usah berdoa buat mereka lagi, tapi karena aku sudah menghukum mereka, karena apa yang mereka lakukan sudah jahat di mataku, dan habis kesabaranku atas mereka. Dan akhirnya kita tahu sejarah mengatakan, Alkitab mengatakan, Yehuda dibuang ke Babel. Puluhan tahun di sana. Yerusalem yang kotanya wow itu jadi kota yang hancur. Yang tadinya ada penuh pesta, tawa, ria, sukacita. Yang sekarang hanya ada keheningan. Yang tinggal malah berkuasa orang-orang asing. Sedangkan orang-orang Yehuda asli semuanya diboyong
dibuang ke Babel. Yang tertinggal hanya orang-orang yang sakit, yang tua, sehingga mereka akhirnya menjadi gelandangan-gelandangan di kota di mana mereka sebut sebagai kota kudus, yakni Yerusalem. Bait Allah yang katanya konon Tuhan ada di situ, seolah-olah Tuhan nggak ada lagi. Kenapa? Karena tinggal puing-puing kehancuran dari tembok bait Allah, dari bait Allah. Kemegahan bait Allah tak tampak lagi. Jadi memang kalau kita membaca Alkitab, ya jangan sampai gitu Tuhan kesabarannya atas kita habis. Maka meskipun kita hidup dalam kasih karunia, jika kita mengaku salah, kita akan diampuni dosa kita. Ya kita berusaha sungguh untuk tidak mengulangi dosa yang sama gitu. Tapi kalau dosa itu diulang lagi, dilakukan lagi, minta ampun dilakukan lagi, minta ampun dilanggar lagi, minta ampun menikmati lagi. Saudara, ada waktunya Tuhan. Kalau waktunya Tuhan, kita ketika pas bertobat, minta ampun terus kita dipanggilnya, ya sukacita kita di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan di surga. Tapi kalau Tuhan waktunya habis buat kita, dan kita dibiarkannya akhirnya menikmati dosa, dan doa mereka, pertobatan mereka tidak diterima lagi karena Tuhan tahu ternyata bahwa pertobatan mereka tuh pertobatan yang palsu. Karena banyak orang Kristen, maafkan saya tidak menghakimi, tapi saya bukan setahun 2 tahun jadi hamba Tuhan. Hampir 20-an tahun saya melayani Tuhan. Saya tahu banyak sekali orang Kristen yang katanya bertobat, katanya mengaku di depan pendetanya, bahkan sudah bertobat mengaku, tapi ternyata cuma omong kosong aja. Saya pernah melayani sebuah keluarga di mana katanya menyesal dan tidak akan mengulangi dosa perzinahannya lagi yang menyakitkan hati pasangannya. Ini saya nggak ngomong laki-laki atau perempuan, dua-duanya dalam kasus pelayanan saya banyak sekali, baik perempuan maupun laki-laki, baik istri maupun suami. Udah bertobat, minta ampun. Suaminya mengampuni, tapi diulangi lagi kesalahan itu. Kesalahan yang sama diulangi lagi, berulang. Artinya apa? Artinya ucapan mereka, penyesalan mereka yang keluar dari bibir mereka, pertobatan mereka yang kebetulan saya dengar, itu palsu, omong kosong. Keluar begitu aja, tapi tanpa pertobatan yang sungguh, yang dipacu dan dimotivasi dari hati yang mau bersih. Dan ini fakta. Dan kalau boleh jujur, kalau mau jujur, Bapak Ibu lihat orang Kristen di sekitarmu, jangan-jangan juga diri kita dan anggota keluarga kita hidup dalam pertobatan yang palsu seperti ini loh. Ya hari Minggu aktif di gereja, paduan suara, nyanyi, melayani. Ya tapi tadi mereka masih menikmati dosa yang sama sejak sebelum mereka bertobat bahkan. Saya kenal seorang ibu, bukan seorang lah, beberapa ibu yang saya tahu, ya. Itu kalau di gereja pun masih ngomongin orang, sukanya ngomongin orang, sukanya ngegosip. Sudah melayani Tuhan, pakai jas biru kalau di gereja lama saya. Tapi setiap saya datang ke ruang pelayan gitu ya, yang saya dengar ya ngomongin orang, ngomongin pendeta lain. Makanya dulu ketika saya belum menjadi gembala, itu kalau saya diundang melayani di sebuah gereja atau di gereja lama saya dulu, kalau saya datang lebih awal, ibadah jam 8 pagi, saya sudah di depan gereja setengah 9, saya sudah di parkiran gereja setengah 8 gitu ya. Tapi ibadah mulai jam 8, itu saya nggak pernah mau masuk ke dalam. Nggak mau membaur dengan para pekerja atau pelayan Tuhan. Bukannya sombong, bukannya apa. Karena saya tahu kalau saya masuk, ya, di tengah-tengah orang yang aku pekerja itu, sebenarnya yang diomongin tuh omongan gosip, ngomongin orang lain. Sedangkan saya hari itu mau melayani Tuhan dari pagi, itu ibadah pertama, sampai malam. Kadang-kadang paling sedikit 5 sesi, 7 sesi di hari Minggu. Ya kalau saya datang di ibadah pertama aja, saya sudah secara sadar nggak sadar, langsung nggak langsung mendengarkan gosip-gosip dari orang lain, tentang pendeta lain, kan mengkotori pikiran saya. Ya saya belum malaikat lah saudara, yang bisa duduk di dalam sebuah ruangan, orang ngomong jelek tapi nggak masuk ke kuping saya bukan seperti itu. Saya masih manusia biasa yang otomatis pasti saya masih dengar. Dan kalau saya dengar tuh pasti terekam di kepala saya. Dan mengerikan, saya belum manusia yang sempurna, sehingga itu pasti mempengaruhi pelayanan saya ke depannya.
Di hari Minggu itu saya memulai hari pertama, sesi pertama dengan dengar gosip dari orang lain tentang apapun juga yang belum tentu kebenarannya. Bagaimana mungkin saya bisa fokus untuk melayani Tuhan dengan hati yang bersih, pikiran yang bersih di pelayanan kedua, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya bisa, orang nggak mungkin tahu, tapi ketika saya jujur, ya terekam pasti sedikit banyak yang diomongin oleh teman-teman di sesi pagi tadi tentang pendeta A, pendeta B, pelayanan A, pelayanan B di otak saya ini. Bahkan dalam gereja pun, yang sudah melayani pun, masih saja seperti orang dunia. Yeremia mengingatkan demikian. Yeremia mengingatkan orang Yehuda, lihat itu Silo, lihat itu Israel, lihat itu Efraim, lihat itu Samaria. Tuhan gak abaikan, Tuhan gak sayangkan mereka semua hancur. Akan terjadi atas kamu kaum Yehuda. Meskipun Tuhan berjanji kepada Daud dan Salomo akan memberkati kerajaan ini, tapi kalau kau tidak mau mendengarkan Tuhan, Tuhan tidak sayangkan untuk menghancurkan kau juga Yehuda. Dan akhirnya terbukti. Akhirnya terbukti. Sebab Yeremia yang tahu tentang kesudahan bangsanya akan dibuang, dia berdoa bersyafaat. Tuhan bilang, ngapain kamu berdoa buat bangsa yang keras kepala ini? Buat bangsa yang sudah menyakitkanku ini. Kau berdoa kayak apapun, mungkin kalau saya pakai bahasanya Tuhan dalam kekinian, lo doa kayak apapun Yeremia, doa lo gak mungkin didengar oleh aku gak mungkin dengar doamu. Bukan aku tidak sayang sama dirimu, bukan aku tidak menghargai hidupmu, aku mengasihimu, kau adalah hambaku. Tapi doamu kepada Israel itu doa di waktu dan tempat yang salah dan tujuan yang salah. Itu makanya akhirnya saya menyadari, ketika saya berdoa buat orang lain, dan orang lain itu tidak mengalami pemulihan, saya tidak baperan. Saya tidak merasa bahwa ini karena saya yang belum kudus, belum suci. Karena bisa saja saya sudah sungguh-sungguh berdoa buat orang atau sesuatu itu. Tapi orang atau sesuatu itu yang belum mau berubah. Ketika mereka belum mau berubah, ditumpangi tangan oleh saya, ditumpangi tangan oleh 1000 pendeta, dikasih perjamuan kudus, bahkan dikasih 1000 paket, 1 juta paket, berliter-liter anggur diminumnya. Anggur perjamuan kudus loh ya, bukan yang memabukkan loh ya. Orang ini tetap aja akan jauh dari hadirat Tuhan. Yuk Bapak Ibu, biji mata Tuhan. Jangan mengulangi kebebalan Israel, kebebalan Yehuda. Jangan teriak-teriak, ini bait Allah, di sini ada Tuhan. Ternyata hidupmu gak ubahnya setan. Semoga dipahami, semoga dimengerti. Tuhan Yesus pasti akan menolong kita. Shalom The Warriors. Kami mengucap syukur dan juga berterima kasih atas dukungan saudara atas channel YouTube The Warriors sampai saat ini. Terlebih hingga akhirnya kita bisa memiliki fitur membership sekarang. Di mana dengan join membership, Bapak Ibu Saudara dapat memberkati pelayanan digital kami lebih lagi. Sekaligus juga mendapatkan fitur-fitur yang lebih seperti, akan ada konten-konten pengajaran yang secara khusus kita upload dan share hanya kepada member, kemudian seminar-seminar online khusus member, dan ke depan masih akan kami terus kembangkan pelayanan kami supaya bisa menjadi berkat khususnya di media digital ini. Jadi terima kasih. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah tergerak untuk join membership, caranya bisa diklik tombol join di sebelah tombol subscribe di bawah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, semoga semuanya diberkati lewat pembagian rema yang saya dapatkan dari Yeremia 7 ini. Kalau saudara ada berkat lainnya, rema lainnya, monggo silakan ditaruh di kesaksian saudara, di live chat atau di kolom komentar, sehingga kami nanti yang mengikutinya bukan live streaming, tapi mengikutinya siaran online,
Ya, saya juga yang akan biasanya mendengarkan lagi apa yang saya dapatkan. Kalau ada pesan-pesan, ada pembagian rema dari saudara, tentu akan memberkati saya juga. Ya, terus mohon dukungan saudara buat pelayanan digital ministry ini dengan cara men-sharekan program ini kepada yang lainnya, mengenalkan program ini kepada yang lainnya. Dan terima kasih buat semuanya. Sebelum kita akhiri, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Makasih Tuhan buat hari ini kami sudah bertadarusan Yeremia 7. Tolong kami, mampukan kami bukan cuma cakap jadi pendengar, tapi cakap juga jadi pelaku firman. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya.